Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Semoga hari ini merupakan hari yang baik untuk kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, dan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif Islam yang berasal dari Masyitah. Ia adalah pelayan putri Fir'aun dan ia adalah seorang wanita yang berani mengorbankan jiwa dan raganya demi agama. Dia adalah seorang ibu dengan sifat cinta dan kebaikan. Dia sangat mencintai anak-anaknya dengan kasih sayang sangat tulus dan senang berjuang, bekerja dan membuat mereka bahagia dunia akhirat. Dalam satu tantangan terberat yang dihadapi Masyitah adalah penyiksaan anak-anak oleh Fir'aun. Anak-anaknya penuh hormat dan baik hati. Ada berbagai kekejaman dan siksaan kepada Masyitah. Semua ketidaknyamanan yang dia hadapi dengan parah sampai akhirnya kematian membuatnya bahagia dan Tuhan mengenalnya. Masyitah berhasil membesarkan anak-anaknya untuk berjuang di jalan Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril ketika Rasulullah sedang menjalani Isra dan menyatakan bahwa Mi'raj Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Jibril menjawab bahwa itu adalah bau putri Fir'aun dan pelayan anak-anaknya Masyitah. Masyitah merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun sejak bertahun-tahun silam. Keluarganya Masyitah setia melayani istana ketika agama Ibrahim disampaikan masa di tanah Mesir. Mereka mengimani, namun tak ada yang tahu keimanan Masyitah, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitah dan keluarganya. Saat itu Masyitah tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangan jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyitah. Allah, seru Masyitah dengan spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitah. Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitah siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun. Ayahnya Masyitah tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya, ketakutan menderas hatinya. Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masyitah terus bungkam. Namun sang putri terus mendesaknya hingga keberanian pun datang dari Masyitah. Betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masyitah tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitah. Sementara Masyitah mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitah ke hadapannya. Tanpa keraguan Masyitah pun pergi menemui panggilan raja. Apakah kau menyembah selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara menyenggar. Seluruh istana dibuat takut dan amarah. Namun tanpa gentar Masyitah menjawab ringan, ya, saya menyembah Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Masyitah. Geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitah, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masyitah tak menggelidik. Bertambah marahlah dan emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya Haman untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitah. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lainnya untuk membuatkan lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyitah dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis.
hukuman Allah Fir'aun. Masyita bersama sang suami dan 4 orang anaknya, termasuk 1 bayi yang digendongnya, telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuh tubuhnya mereka, namun hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun? Namun jawaban mereka selalu sama. Acap kali ditanya, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke bawah. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyita yang pertama kali mendapatkan giliran, tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal seongok daging gosong yang tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masyita terus di atas ketegangannya mengimani Allah. Setelah sang suami giliran anak-anaknya satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang jilat-jilat. Suaminya dan semuanya dilakukan di hadapan Masyita, hingga tinggallah Masyita dan seorang anak yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka seperti ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu, ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan kepada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyita pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandang bayinya yang merah dengan perasaan sedih dan mendiam. Melihatnya, Haman sampai berpikir Masyita akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyita berhasil. Namun perkiraan Haman salah. Masyita tak sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya kembalilah ketegaran dan keberanian Masyita. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyita dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Masyita ini disebut dalam sebagai hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan bahwa Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani. Hadis disebut datang dari Haman bin Salaman dari Atta bin Sa'id. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, serba seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyita, tukang sisir putri Fir'aun." Dan Rasulullah pun kembali bertanya, apa gerangan kelebihan Masyita? Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masyita kepada Rasul yang kurang lebihnya telah dikisahkan di atas. Sikap yang diambil oleh Masyita adalah contoh yang selalu terjadi dan untuk selamanya, tetapi ia istimewa. Ia adalah contoh nyata tentang unggulnya iman di atas kekufuran dan kedurhakaan. Iman tanpa senjata dan kekuatan manusia. Pemiliknya menunjukkan meski dengan risiko besar dan diakibat buruk yang tidak ringan.
Tetapi di balik itu, dia berharap meraih kehidupan mulia di sisi Allah di surga kenikmatan. Sebagian orang mungkin mengira bahwa wanita ini telah berbuat bodoh terhadap suami dan anak-anaknya, manakala dia menyeret mereka ke dalam musibah besar. Akan tetapi, orang seperti Masyita mempunyai cara pandang yang berbeda. Dia pun melihat bahwa apa yang dilakukannya terhadap keluarganya mengandung kebaikan besar bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyeratkan jika aroma dan bau harumnya mereka tercium di langit Rasulullah dan